Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultana Samira dan di sebelah saya kami dari kelas 2 memberikan cara bagaimana konfigurasi basic dengan menggunakan metode existing. Selanjutnya kita akan menunjukkan bahan dan alat yang digunakan. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan alat apa saja yang kita butuhkan. Jadi yang pertama ada 2 mikrotik seri 952 UI. Lalu di sini kita membutuhkan USB LAN. Kemudian ada laptop. Lalu di sini untuk bahannya kita ada 2 kabelan. Lalu kita juga membutuhkan internet seperti ini. Oke, selanjutnya akan menjelaskan oleh Iin mengenai topologi. Penjelasan topologi caranya kalian sambungkan kabel adapter di power mikrotik, tunggu sampai lampu indikator menyala. Lalu kalau sudah, sambungkan kabel lain yang terdapat internet di port 1. Nah, kalian membutuhkan 1 buah kabelan, disambungkan di port 2. Lalu kita hubungkan di laptop. Lampu indikator sudah menyala, berarti tandanya konfigurasi sudah siap dilakukan. Oke, di sini saya Sevilla akan menunjukkan tutorial konfigurasi fase 1 di ISP1. Jadi pertama kita buka Winbox terlebih dahulu, lalu kita login atau connect. Lalu langkah pertama kita masuk ke IP, kemudian kita ke DHCP client, kemudian kita menambahkan Ether 1 dulu, lalu apply dan OK. Kemudian kita masuk ke DNS, masukkan servernya 8.8.8, kemudian apply dan OK. Lalu kita masuk ke bagian address, kemudian kita menambahkan untuk Ether 2-nya. Di sini saya masukkan IP-nya 192.168.1.1/24. Lalu kita apply dan OK. Setelah itu kita pergi ke bagian firewall. Lalu di bagian NAT kita klik add. Untuk chain-nya tetap seperti ini. Lalu untuk out interface-nya kita masukkan Ether 1. Kemudian di bagian action kita pilih masquerade. Kemudian kita apply dan OK. Setelah itu kita pergi ke bagian DHCP server. Kemudian kita klik DHCP save up. Kemudian kita setup ya metadata. Kita next terus, lalu kita OK kan. Setelah itu kita pencet Windows plus R untuk membuka command prompt. Lalu kita OK kan saja. Kemudian di sini kita ketik hbconfig spasi /new. Kalau sudah masuk, kita lanjut untuk mounting. Oke, lanjut kita akan membuat limit di bagian Q. Lalu di sini kita masukkan limit 1M. Lalu untuk targetnya kita masukkan Ether 2 dan target downloadnya kita masukkan 1MB. Lalu apply dan OK. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Iin.
Oke, saya sebagai in akan melanjutkan konfigurasi untuk ISP2. Nah, sebelum melanjutkan, kita akan pindahkan port kabelan yang di Ether 2 ISP1 ke port 3 di ISP2, lalu sambungkan ke laptop. Lalu tambahkan lagi kabelan untuk menyambungkan port 2 di ISP1, lalu ke port 2 ISP2. Ini tunggu sebentar. Kita langsung connect aja. Nah, ini kita ke IP, pilih DHCP client, ini klik add. Nah, ini kita tetap Ether 1, lalu apply OK. Nah, ini klik add lagi untuk menambahkan Ether 2. Apply OK. Selanjutnya ke IP lagi, pilih DNS. Servernya diganti 8.8, lalu AO. Nah, ini kita ke IP lagi, pilih firewall. Lalu di bagian NAT, klik add. Chainnya tetap, port interface-nya pilih Ether 1, lalu action-nya pilih masquerade. Lalu apply OK. Klik add lagi. Ini juga action-nya diganti masquerade. Chainnya tetap, ini diganti Ether 2. Lalu apply OK. Jangan lupa ke IP lagi, address ini untuk menambahkan IP Ether 3. Nah, ini memakai IP kelas B. Memodify segmen 20. Jangan lupa diganti Ether 3. Lalu ke apply OK, lalu ke IP lagi. Nah, ini diatur supaya berurut. Ke IP lagi, pilih DHCP server, lalu ke DHCP setup, ini diganti Ether 3. Lalu next. Nah, kalau sudah ke command prompt, ini ketik config //email. Kalau sudah, kita mapping 8.8. Nah, kalau sudah ke IP lagi, pilih firewall. Ini pilih bagian mingle, lalu klik add. Chainnya pilih pre-routing. DST address-nya diambil dari IP address Ether 1. Nah, ini kita copy. Lalu ke actionnya tetap save, kalau apply OK. Jangan lupa komennya kita isi ISP1. Lalu klik add lagi. Nah, ini kita ambil dari IP Ether 2. Harusnya diganti ISP2. Kalau sudah apply OK, lalu klik add lagi.
untuk menambahkan per 3 dari IP per 3. Actionnya tetap accept, lalu komennya diganti run. Lalu oke. Lalu kita type lagi. Lalu interface-nya tersatu, actionnya our connection. Nah, ini kita ketik ISP1. Ini komennya mark ISP1. Lalu oke, add lagi. Interface-nya add per 2. Nah, actionnya mark connection. Nah, ini kita ketik ISP2. Lalu komennya mark ISP2. Lalu apply oke. Add lagi. Nah, ini interface add 3 ke advance. Ke connection-nya pilih boot address. Nah, ini diganti 2. Lalu ke action pilih mark connection. Nah, ini pilih ISP1, lalu apply oke. Lalu add lagi. Ke general pilih interface-nya pilih ether 3. Ke advance for connection-nya pilih boot address. Ini diganti 2 karena memakai ISP2. Ini ganti 1. Lalu action pilih mark connection. Ini pilih ISP2. Lalu apply oke. Sebelumnya jangan lupa ini untuk tambahin komennya. Kita kasih namanya per C ISP1. Lalu yang kedua per C ISP2. Lalu kita lanjut. Sebentar. Kita lanjut ke mark routing. Interface-nya ether 3. Lalu connection port-nya pilih ISP1. Action-nya pilih mark routing. Nah, ini kita ketik ke ISP1. Nah, ini komennya ke ISP1. Lalu oke. Klik add lagi untuk ke ISP2. Lalu interface-nya tetap ether 3. Connection mode-nya ISP2. Nah, ini pilih mark routing. Lalu kita ketik ke ISP1. Mohon maaf ke ISP2. Lalu ke komen. Ini kita ketik ke ISP2. Oke. Nah, kita klik add lagi. Nah, ini kita ganti output. Lalu connection mode-nya pilih ISP1. Action-nya pilih mark routing. Nah, ini pilih ke ISP1. Lalu jangan lupa sekalian komennya ke
output ke ISP1. Jangan lupa apply OK, lalu add lagi untuk yang kedua, yang diganti output, connection marknya ISP2, lalu add pilih ke ISP2, ini komennya output ke ISP2, lalu apply OK. Oke, jadi di sini saya akan melanjutkan konfigurasi di ISP2-nya. Pertama kita pergi ke bagian IP, lalu kita ke root. Dan di sini kita akan menambahkan DST address-nya ini kita tulis 888, kemudian GTW-nya itu enter 1, lalu tinggal kita apply. Kemudian lanjut, di sini DST address-nya tetap sama 888, lalu gateway-nya itu ether 2. Setelah itu kita apply dan OK. Lalu kita lanjut lagi di bagian DST address-nya tetap 00, gateway-nya kita isi 8.8.8, lalu kita hidupkan cek gateway-nya ini, kemudian target scope-nya kita ubah jadi 30, lalu routing mark-nya itu kita pilih yang ke ISP1, lalu kita apply dan lanjut lagi. DST address-nya tetap sama, kemudian gateway-nya kita tulis 8.8.8, lalu cek gateway-nya dihidupin, target scope-nya 30, lalu routing mark-nya kita pilih ke ISP2, baru apply dan selanjutnya kita ke queues, lalu kita klik add, kemudian untuk namanya kita bikin limit 1 Mbps, lalu targetnya itu ke ether 3, untuk target downloadnya kita isi 1 MB, lalu apply dan selanjutnya kita akan mengetes jika ISP1 dimatikan apakah ISP2 ini tetap jalan. Kita akan mencopot internet di ISP1 ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita akan coba masuk ke firewall, lalu kita reset dulu. Kemudian kita coba ke Chrome. Di sini kita ketik Fastcom untuk melihat jaringannya.
Oke, di sini di bawah 1 MB teman-teman. Lalu kita coba dicek di interface apakah dia jalan. Untuk ISP 1-nya ini tidak jalan karena internetnya dimatikan, dan untuk ISP 2-nya tetap jalan karena dia membackup jaringannya. Selanjutnya kita akan mereset ISP 2, kemudian nanti kalian akan mereset juga ISP 1 ya teman-teman. Di sini saya akan menunjukkan mereset di ISP 2. Pertama kalian ke sistem, lalu ke reset configuration, lalu kita klik centang yang do not backup dan juga no default configuration, lalu reset configuration, lalu yes. Oke teman-teman, jika IP addressnya sudah kembali 0, berarti sudah selesai mereset. Tetapi kita pastikan dulu, coba kita connect. Sudah kosong ya teman-teman, berarti kita sudah berhasil mereset. Mungkin segitu saja tutorial konfigurasi dari kami. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.